malam ini Mas Anies Baswedan datang dari ibadah haji. Ratusan relawan akan menjemput di bandara. Apakah akan diumumkan bakal calon wakil presiden malam ini atau masih menunggu hari lainnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Pulang haji. Semoga Mas Anies Baswedan menjadi haji mabrur, menjadi haji yang dicita-citakan oleh semua umat muslim. Sesudah itu pasti orang bertanya, mungkinkah atau apakah Mas Anies Baswedan akan mengumumkan bakal calon wakil presiden nanti malam sesudah datang atau masih menunggu waktu? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi dan bagaimana keputusannya. Pertama kita baca di CNN Indonesia. Anies pulang ibadah haji malam ini, simpul relawan siap sambut. Kemudian kita baca di Tempo, ratusan relawan bakal jemput Anies Baswedan pulang haji di Bandara Soekarno-Hatta Selasa malam, maksudnya malam ini. Kemudian kita baca juga di FIFA Liputan 6, Anies Baswedan pulang dari ibadah haji hari ini, langsung umumkan cawapres, sebuah pertanyaan yang besar. Dan kita terakhir di suara.com, Anies batal umumkan cawapres usai selesai ibadah haji. Denny sebut penyebabnya karena Zeni Wahid tadinya udah PD. Oh, kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang di CNN. Selanjutnya nanti kita hubungkan dengan yang ada di suara.com. Anies pulang ibadah haji malam ini, simbol relawan siap sambut. Ini yang terjadi di CNN. Jakarta, bakal calon presiden Anies Baswedan dijadwalkan tiba di Indonesia usai menunaikan ibadah haji pada Selasa malam nanti dengan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Iya, begitu jadwalnya. Mungkin sekitar 21.00 malam, kata Wakil Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Korean Astrid Tada kepada CNN Indonesia. Asri mengatakan berbagai simbol relawan pendukung Anies akan menyambut kepulangan Anies di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng malam nanti. Ia memperkirakan terdapat ratusan anggota relawan yang terdaftar serta simpatisan bakal menyambut Mas Anies. Ia menyatakan penyambutan itu sebagai momen menyambung semangat dari para relawan menjelang Pilpres 2024. Senada koordinator relawan Sekber Kuning Hijau Biru Sekber KIB Habil Marapi membenarkan Anies akan tiba di Indonesia dari ibadah haji malam ini 21.00 di Cengkareng. Anies berangkat ke Arab Saudi bersama keluarga besarnya untuk menunaikan ibadah haji. Anies diantarkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada waktu berangkat. Anies kini telah didukung sebagai calon presiden dari PKS, Demokrat, dan Nasdem. Anies sempat memastikan pengumuman sosok cawapres akan diumumkan usai pulang berhaji dari Tanah Suci. Ini yang disampaikan oleh Mas Anies. Doakan umur panjang sebelum haji, nggak mungkin karena tinggal 3 jam lagi. Maksudnya keberangkatan waktu itu. Tapi insya Allah sesudahnya, kata Anies di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng. Dan selanjutnya kita baca di suara.com, Anies batal umumkan cawapres usai selesai ibadah haji dan disebut penyebabnya karena Zeni Wahid tadinya udah PD. Ini pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari perihal batalnya Anies Baswedan mengumumkan calon
Pada sebelumnya dirumorkan Anies akan mengumumkan cawapres pendampingnya dari Tanah Suci. Pelaksana tugas Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengkonfirmasikan tidak ada pengumuman nama bakal calon wakil presiden dalam acara konsolidasi di internal Partai Nasdem pada 16 Juli. Jadi tidak ada pengumuman cawapres. Ini apa siaga Partai Nasdem pada waktu itu. Dan menanggapi hal tersebut, Dan mengatakan penyebab dari batalnya pengumuman tersebut karena Yeni Wahid yang didekati untuk dijadikan calon wakil presiden Anies justru menolak. Ditolak Mbak Yeni, katanya Denny Siregar. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Anies yang akan datang malam ini, dan ratusan orang akan menjemputnya di Bandara Soekarno-Hatta. Pasti ada berbagai pertanyaan terkait dengan apakah beliau akan mengumumkan bakal calon wakil presiden, apakah secara langsung. Menurut analisis saya, pertama, selamat Mas Anies telah melaksanakan ibadah haji kesekian kali. Ini merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Dalam bahasa dahulu kita waktu belajar naik haji, sehingga semoga menjadi haji mabrur. Al-hajju mabruru laisa jaza ila jannah. Haji mabrur itu pahalanya tidak ada lain kecuali surga Allah subhanallah. Itu ada sesuatu bagi kita bersama. Bagi kalian yang telah melaksanakan ibadah haji pasti menyenangkan. Lebih khusus adalah refleksi dalam pelaksanaan ibadah haji. Malam hari ini Mas Anies datang dan disambut ratusan relawan. Tapi sebetulnya keberadaan orang pulang haji, siapapun orangnya pasti banyak menyambut. Karena dalam keyakinan umat muslim ada banyak malaikat yang mendampinginya, menggitarinya sampai sekian nama. Tapi kalau menurut saya esensinya adalah banyak orang yang ingin meniru, meneladani para jamaah haji. Pada kesempatan ini yang kita bahas adalah Mas Anies Baswedan. Siapapun pasti senang, apakah beliau teman ataupun lawan politik, pasti senang. Jadi ngomong naik haji adalah terbuka untuk semua muslim. Pasti semua terinspirasi. Dan dipastikan orang yang mempunyai niat baik ketika haji, mempunyai niat tidak baik ketika haji, maka akan ada problem apakah sakit ataupun lainnya. Tetapi kalau tidak, yang pasti menjalankan perintah Allah, maka akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang kita tidak bisa menyadarinya. Padahal di sana berbicara suasana hawa udara, maksudnya super panas, di dalam masjid segar, tapi saja bisa subhanallah seluruh umat di dunia berkumpul untuk mencari ridho Allah, menghadap Allah, beribadah kepada Allah. Jadi selamat kepada Mas Anies Baswedan yang telah melaksanakan ibadah haji yang kesekian kali. Semoga kita semuanya sesama muslim atau semua umat muslim di Indonesia bisa melaksanakan ibadah haji pada saat nantinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan pada awal, apakah Mas Anies Baswedan akan mengumumkan bakal calon wakil presidennya? Kalau menurut Denny, enggak. Kalau menurut sebagian informasi atau kata Nasdem, enggak pada saat ini. Dan kalau menurut saya memang ya tidak pas lah baru pulang haji langsung mengumumkan calon wakil presiden. Mas Anies menyampaikan pada waktu 3 jam sebelum pemberangkatan. Masa sih 3 jam akan mengumumkan bakal calon wakil presidennya?
pasti tidak elok. Begitu juga pada saat ini malam nanti baru pulang haji itu mengumumkan bakal calon wakil presidennya. Menurut saya sangat tidak elok. Sepertinya haji ini hanya untuk kebutuhan pemilu 2024. Padahal keberadaan rukun Islam yang kelima posisinya itu lebih dari hanya sebatas bakal calon presiden atau sebatas presiden. Rukun Islam ada sebuah kewajiban, dalam bahasanya manusia sosiologis itu adalah kebutuhan manusia untuk menghadap sang Khalik, sang pencipta. Jadi menurut saya sih kecil kemungkinan untuk mengumumkan bakal calon wakil presiden malam hari ini ketika baru datang haji. Pecinta masa depan negeri. Yang ketiga, apakah pasca pulang haji ketika melihat berbagai survei, ada salah satu survei yang mengatakan bahwa Pak Prabowo naik, Mas Anies Baswedan stagnan, Mas Ganjar turun, tapi ada beberapa survei yang lainnya. Kalau menurut saya, keberadaan berbagai survei yang ada itu penting untuk mengukur elektabilitas ataupun lainnya terkait dengan seseorang yang khususnya dicalonkan menjadi tokoh calon presiden, calon wakil presiden, dan lain sebagainya. Sehingga ketika ada dinamika, itu normal bahwa berbicara survei setiap hari pasti akan terjadi perubahan. Mengapa? Karena persepsi seseorang terhadap seseorang itu akan berbeda, berubah ketika melihat sesuatu yang fakta, yang fenomenal di hadapannya. Sehingga pada kesempatan ini ketika Pak Prabowo naik, itu mungkin ada yang dilihat tentang Pak Prabowo atau timnya sehingga Pak Prabowo naik. Kalau menurut saya sih pada kesempatan ini Pak Prabowo lebih dekat dengan Pak Jokowi yang dahulu adalah oposisi atau sparring partner pada pemilu 2014. Di 2019 sebenarnya sparring partner, tetapi mengambil sebuah langkah keputusan menjadi bagian dari Pak Jokowi. Hampir sampai 5 tahun ini Prabowo sebagai Menhan nyambung dengan Pak Jokowi. Di berbagai kesempatan Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo. Sepertinya Pak Prabowo itu semacam putra pangeran, meskipun berbicara umur lebih tua daripada Pak Jokowi, tetapi secara politis beliau kemarin 2014, 2019 kalah dan bergabung itu sepertinya menjadi putra mahkota yang disiapkan. Apalagi semua tahu ke berbagai tempat dibawa oleh Pak Jokowi. Sehingga survei tadi ya itu tren pada kesempatan ini. Adapun Mas Anies sementara dikatakan stagnan, Mas Ganjar turun. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Terkait dengan survei itu, ya ke depan selama waktu yang ada sesudah Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, masih ada 7 bulan untuk berkreasi menampilkan karyanya sehingga sebelum 14 Februari itu menghasilkan produk survei. Jadi yang di-create, yang diciptakan itu berbagai kreasi untuk bagaimana publik memberikan penilaian. Sehingga nanti pada survei misalkan Agustus ataupun September ataupun selanjutnya mungkin terjadi perubahan. Sehingga pada kesempatan ini ya kita apresiasi saja ke semuanya, tetapi semuanya pasti akan mengikuti perkembangan yang terjadi terhadap persepsi publik. Pecinta masa depan negeri, itulah Pak Prabowo sama Pak Jokowi yang sedang berdekatan. Mas Anies Baswedan, orang yang pernah dekat dengan Pak Jokowi pun pada kesempatan ini stagnan. Mas Ganjar lebih dekat dengan PDI, meskipun Pak Jokowi tidak melarang, tapi beliau adalah welcome juga. Bahkan pada waktu deklarasi, pada waktu Mas Ganjar oleh PDI Perjuangan hadir, sehingga secara tidak langsung beliau adalah mengiyakan. Selanjutnya, apakah tadi lanjutan pengumuman yang tidak terjadi pada hari ini
akan berdampak positif terhadap Mas Anies? Kalau menurut saya pasti berdampak positif. Pertama, memang ini baru pulang haji, jadi tidak perlu orang itu berpikir haji untuk berpolitik. Memang bukan, tapi pasti sesudah ini, sesudah pulang nanti malam, akan berkonsolidasi. Sesudah menerima tamu dari berbagai daerah, akan berkonsolidasi, memutuskan siapa yang menjadi cawapresnya. Apakah Mbak Zeni Wahid yang terakhir itu serius tapi kelihatannya problem, apakah Bukoviva ataupun AHY ataupun Kang Aher ataupun yang lain. Semoga aja nanti akan hadir yang terpilih yang terbaik sehingga kontestasi 2024 semakin baik, semakin menampilkan anak negeri yang akan memimpin. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.